Pemberitaan pada hari ini saya beri judul Bersatu dalam Kasih. Dan topik kita dalam bulan ini adalah relasi, katakan sama-sama relasi. Ya, relationship. Karena setiap orang selalu memiliki dan menginginkan relasi. Mau itu relasi secara virtual atau relasi secara fisik, secara aktual. Tapi everybody needs relationship. Semua orang memerlukan relasi, amin. Bahkan menarik ya saudara-saudara, di dalam gereja orang boleh datang ke gereja itu dengan berbagai macam alasan. Mungkin tempat, convenience, kenyamanan, atau tim musik yang luar biasa, tata lampu, pengkhotbah. Ada begitu banyak alasan orang datang ke gereja. Tetapi hanya ada satu alasan orang tinggal, yaitu relasi. Dia punya relasi, dia punya orang yang dia kenal, bukan cuman hari ini orang yang datang di samping saya tapi saya nggak tahu siapa dia. Dan saya percaya bahwa walaupun gereja itu bisa besar, seringkali kan ada aksioma begini, kalau gerejanya udah gede, aku nggak bisa punya relasi lagi. Salah. Karena kalau gereja itu terus memuridkan, dia akan mengembangkan relasi itu makin lama makin besar. Sekalipun banyak, tetapi tetap merasa bahwa dia adalah orang yang dihitung. Amin. Seringkali kita tidak menghargai orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau udah besar, karena kita lebih fokus kepada mungkin aktivitas, program, harus jalan, rundown-nya mesti begini dan begitu. Tapi kita lupa orang-orang yang menjalankan itu kadang-kadang mereka mungkin hari ini mengalami keadaan yang sulit. Nah saudara-saudara, ini relasi. Karena relasi membangun kehidupan, relasi membangun satu ekosistem. Nah mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-13. Bagaimana kita percaya bahwa relasi yang Tuhan inginkan dalam relasi yang kekal. Kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di tengah-tengah tekanan Jakarta yang begitu hektik, macet, notifikasi terus menerus di dalam ponsel kita, ada tekanan deadline yang harus kita kerjakan. Tiba-tiba di tengah-tengah keadaan seperti itu ada oase, seperti ada komunitas yang berbeda. Ada komunitas yang dipenuhi dengan kasih yang hangat. Kepedulian satu sama lain, rela berkorban, yang ingin untuk menyatukan hati. Nah saudara, ini yang dirindukan oleh orang-orang di kota metropolitan ini. Dan inilah yang menjadi panggilan kasih kita. Panggilan kasih Kristus kepada kita di tengah-tengah hiruk pikuk kota ini. Yang memang ada, Tuhan memanggil kita semua untuk hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus itu kasih antar generasi. Coba perhatikan saudara di dalam komunitas kita ini. Coba lihat. Ada yang generasi X di sini. Yang kelahiran tahun 68, 69, 70. Gak usah angkat tangan. Saudara tahu lah pokoknya. Kalau saudara hari ini udah gak tahu lagu-lagu yang sekarang ada. Gak tahu bagaimana operate TikTok. Itulah generasi saudara. Kita bilang generasi X gitu ya. Yang kalau masih tahu MTV gitu ya. Ada Sony Video, oke. Walkman, sepatu roda, itulah saudara ya. Yang Walkman-nya di sini, atau bukan, radio earphone ya. Yang ada kayak antena gitu ya, kayak Teletubbies gitu loh. Nah ada lagi generasi millennials ya, 35, mungkin 40 paling banyak. Nah, saudara, generasi yang sekarang ini, kalau X itu kan penuh pengalaman lah ya, sudah hampir pensiun, bahkan beberapa sudah pensiun saudara. Tetapi millennials kan generasi yang penuh semangat. Sementara Gen Z seperti Ben, Winnet, Fanya, ya Ella. Ini orang-orang yang masih Z. Malah Alpha lagi sekarang. Kita udah punya Alpha ya. Gitu. Alpha itu kayak Hans gitu. Itu Alpha ya. Ya. Ya, gemoy soalnya dia. Ya. Gen Z yang penuh ide, yang banyak mimpi, banyak idealismenya. Nah saudara, saya percaya gereja tuh gak boleh ada hanya dalam satu generasi saja. Kalau mati selesai saudara. Kita perlu ada, saudara, saya dengan sengaja untuk membuat usia dari panggung ini rata-rata harus di bawah 40.
Karena di atas 40 generasi gerejanya sudah sekarat. Jadi kalau saudara lihat, kalau di sini pelayan-pelayan ini semuanya sudah 40 tahun umurnya, gereja ini sudah sekarat, sudah tidak ada masa depan. Benar, I'm serious. Makanya kita mesti, saya dorong Fanya, Yvonne, yang masih Gen Z ini, untuk bergabung dengan X. Ya, Mr. X. Itu Mr. X itu ya, itu generasi X soalnya dia. Supaya apa? Supaya kita potong itu tidak boleh lebih dari 40 tahun. Itu harus sengaja. Harus sengaja kita lakukan. Karena apa? Intergeneration. Nggak boleh gereja itu satu generasi. Nggak boleh gereja itu satu suku. Nggak boleh gereja itu satu level ekonomi. Nggak boleh. Nggak pernah ada di dalam blueprint Alkitab. Dikatakan Yahudi, Yunani, Skit, barbar. Ini dari segi level ekonomi ini. Dari segi level keberadaban. Nggak boleh ada. Mereka ini merasa lebih hebat satu sama lain. Budak, majikan, itu level pekerjaan. Orang tua, anak, istri, level daripada sosial status. Semuanya bisa bergabung bersama-sama. Amin saudara. Itulah gereja. Nah itu bicara apa yang gelunya apa? Relasi. Relasi. Pemuritan amanat agung itu kalau di press on jadi satu kata. Adalah cuma satu. Relasi. Relasi aja. Pemuritan adalah relasi. Relasi dengan Tuhan, ya kan kita bawa orang itu bertobat. Relasi dengan Tuhan. Kita ajari untuk taat kepada firman. Relasi dengan firman Tuhan. Lalu kemudian kita bawa dia masuk ke dalam persekutuan di antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Persekutuan di dalam orang percaya, relasi lagi dengan orang-orang yang sudah bertobat. Lalu kemudian tujuannya buat apa? Supaya dia memberitakan Injil, relasi lagi dengan orang yang terhilang, dunia. Saudara lihat semuanya dan itu harus simultan kepada Allah, ke samping, ke kiri. Gak bisa begini, aku cuma mau relasi sama Tuhan saja. Nanti udah dewasa dulu baru aku pelayanan. Gak bisa. Gak perlu orang sempurna di gereja ini untuk melayani. Amin. Kita percaya bahwa semua orang bisa melayani. Mau tatoan kayak mau apa kayak. Saudara bisa datang, mau datang dengan celana pendek. It's okay. Yang penting setelah saudara datang berubah apa enggak? Amin. Kalau rumah sakit hanya memerlukan orang sehat untuk masuk ke rumah sakit, itu gendeng rumah sakit itu. Mending gak usah jadi rumah sakit. Ya orang rumah sakit, ya orang sakit yang datang, bukan orang sehat. Jangan tunggu sehat dulu di luar sana baru masuk ke sini, udah keburu mati dia. Nah saudara, kadang-kadang gereja kita bangun dengan mindset seperti itu. Nah hari ini Yesus berkata di dalam firman ini bahwa ada perintah baru. Mengapa kasih itu begitu penting? Nah ini tema proposisi dari firman Tuhan pada hari ini. Bersatu dalam kasih itu berarti apa? Meneladani kasih Yesus yang rela berkorban, sacrificial love. Menjadi tanda daripada murid Kristus. Lalu bersatu dalam kasih juga berarti membangun komunitas perjanjian yang kokoh. Nah 3 hal ini yang menjadi tema proposisi daripada ayat ini. Yuk. Konteks daripada Injil atau teks yang kita baca ini, Yohanes 13 adalah bagian dari 14, 15, 16. Yaitu percakapan Yesus di waktu malam Paskah sebelum dia mati. Jadi ini sebuah percakapan penting. Di situ kita lihat ada peristiwa Yesus berpisah dengan murid-murid. Murid-murid ketakutan karena dia akan berpisah. Lalu kemudian di situ juga ada upaya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Termasuk Yudas. Ada perpisahan terjadi. Di situ Yesus berkata, aku memberikan kepadamu perintah baru. Yaitu kasih yang merupakan inti kehidupan dari jemaat. Kasih yang transformatif. Yaitu saudara-saudara, kasih Kristus. Sebuah standar yang baru. Katakan standar yang baru. Dikatakan di dalam ayat 34, aku memberikan perintah baru kepadamu. Kata baru di sini di dalam bahasa aslinya menandakan sesuatu yang segar. Yang belum pernah ada sebelumnya. Nah mungkin saudara bilang, perlu Pak, masa sih Pak kasih itu nggak ada di perjanjian lama? Ada. Ini baru bukan berarti tidak pernah ada sama sekali. Bukan itu maksud baru dalam kata kainan itu artinya kata baru. Bukan berarti kata baru tidak pernah ada di dalam perjanjian lama. Bukan. Sebab kalau kita lihat di dalam Imamat 19, itu adalah
kata mengasihi sesama. Jadi orang Yahudi itu sudah diperintahkan oleh hukum Taurat untuk mengasihi sesama. Rumah orang Yahudi itu pagarnya gak pernah ditutup. Wih, kaget saya. Gak pernah ditutup, saudara. Jadi orang boleh masuk anytime loh. Dia tinggal di Bintaro. Gak ditutup rumahnya. Lalu kemudian bilang, di meja makan selalu ada buah. Kenapa? Saya bilang, kenapa? Bu, dia bilang begini. Satu, karena kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi orang asing. Orang asing itu seperti mengundang malaikat masuk ke dalam rumah kita. Kita nggak tahu, Pak. Dan betul ya, Alkitab mengatakan orang asing itu kadang-kadang malaikat itu datang seperti orang asing. Nah, Sodom Gomora dihancurkan Tuhan bukan semata-mata karena sodomi. Bukan hanya karena masalah homoseksual. Dosa orang Sodom yang paling berat adalah apa? Tidak pernah sayang dan tidak pernah peduli dengan orang asing. Orang asing selalu dirampok, dijarah, dipukulin, diperkosa. Nah itu orang asing buat orang Sodom. Itu yang bikin Tuhan marah sama Sodom. Salah satunya. Sementara orang Yahudi itu harus diperhitungkan untuk mengasihi orang asing. Makanya dia bilang, kenapa Bu? Ya satu Pak, kalau misalnya pintunya nggak ditutup kan ya susah dia masuk. Nah kalau dia masuk dia mesti makan Pak. Kami nggak bisa cuman kasih begitu, karena dia mesti makan di rumah kami. Wow, saya bilang gini, jadi ada kasih, perjanjian lama ada kasih Bapak Ibu. Tetapi yang baru di sini apa? Apa yang segar di dalam kata ini? Yang segar itu adalah standarnya. Sama seperti aku mengasihi kamu. Itu standarnya yang berubah. Di perjanjian lama begini, kamu sayang sama saya sama kamu. Selesai. Transaksional. Kamu baik sama saya baik sama kamu. Transaksional. Tapi disuruh mengasihi musuh, no. Nggak ada urusan tuh. Kamu baik sama orang yang baik sama kamu, itulah the golden rule daripada hukum Taurat. Bila engkau ingin orang lain melakukan samamu, lakukanlah kepada mereka. Itu golden rule. Itulah summary daripada hukum Taurat di dalam Matius 5-7. Itu jelas orang Yahudi sangat paham itu. Tapi disuruh mengasihi sesuai dengan standar Yesus. Apa standar Yesus? Yesus mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Berdoa. Berkati mereka. Oh ini gak mudah. Tidak mudah. Bahkan buat kita juga tidak mudah ini. Apalagi kalau standarnya adalah sacrificial love. Kasih yang rela berkorban. Nah bagaimana pembaharuan total kasih Allah diperlihatkan di sini? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sebelum dia menuju salib. Dia make sure. Saya memperlihatkan bagaimana saya melayani kamu. Termasuk orang yang mungkin akan mengkhianati dia itu Petrus. Yudas susah pasti mengkhianati, tapi Petrus menyangkal kan? Sama saja itu. Dia menolak Yesus kok. Dia mengutuki Yesus di dalam penyangkalan yang ketiga, dia mengutuki Yesus. Tetapi tetap Yesus membasuh sebelum orang ini berbuat jahat sama dia. Kasih tidak memandang status. Kasih tidak mengharapkan ada balasan. Seringkali kita bilang, saya baik sama kamu, satu hari nanti kamu akan baik sama saya. Itu transaksional. Tetapi kasih Kristus adalah kasih yang terus menerus. Bahkan kalau itu pun harus musuhmu. Berdoa untuk lawan-lawanmu. Berdoa untuk mereka. Nah ini kasih agape. Kasih yang proaktif. Bukan nunggu. Proaktif. Sengaja, intensional. Apakah kita serius gak membangun relasi satu sama lain? Karena mau apapun situasinya, kalau relasi kita kuat, ini akan bertahan. Amin. Carson berkata begini, kasih Kristus adalah kasih yang tidak mengharapkan balasan. Tapi memberi diri demi kemuliaan Allah. Nah yang kedua saudara, kasih sebagai identitas. Identitas berarti selalu melekat sama kita ya. Melekat. Itu adalah kayak ya identitas gitu, kayak KTP, identitas kita. Nah dikatakan dalam ayat 35, dengan demikian kamu akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jika kamu saling mengasihi. Katakan saling mengasihi. Dikatakan kamu akan tahu, di ginosko, kamu akan tahu. Berarti memperlihatkan sebuah
pengalaman nyata, bukan slogan. Tapi tanda yang terlihat oleh publik. Apa tanda yang terlihat oleh publik? Kita bukan bikin billboard. Kita bukan bikin datanglah rame-rame. Semua iklan itu bagus. Tapi saudara, apa yang menjadi identitas kita di sini? Yang orang lihat, publik lihat. Cuman satu saudara, dikatakan bila kamu saling mengasihi. Maka kamu memperlihatkan. Orang-orang akan mengatakan, wow lihat betapa mereka saling mengasihi. Gereja mula-mula itu hidup karena apa? Keuangan, mereka miskin. Orang kaya menjual tanahnya untuk supaya makan semua jemaat. Janda-janda mesti dipelihara. Itu duit gede semuanya. Sementara gembala-gembala para rasul sudah tidak bekerja lagi. Mereka sudah meninggalkan semua profesi mereka sebelumnya. Dari mana saudara? Itu dikatakan mereka ada yang menjual tanahnya, ada yang menjual propertinya untuk supaya mereka bisa makan. Secara keuangan mereka bukanlah gereja yang paling kaya. Betul jumlahnya banyak. Tapi sampai sekarang ada yang mengatakan begini, karena saya ngajar pertumbuhan gereja. Kalau 5.000 Pak, tapi miskin semua, susah juga kita. Operasional cost-nya terlalu besar. Oh iya, saya ngerti itu. Nigeria gerejanya 5.000, 10.000 orang, tapi miskin semua. Tapi sementara di Belanda cuma 30 orang tapi bisa kasih makan banyak orang. Persoalannya di mana? Bukan di masalah berapa banyak uang yang dipunyai oleh gereja itu. Tapi apa yang menghidupkan yang dikatakan setiap hari mereka ditambahkan. Karena mereka menunjukkan kasih. Berbagi harta, merawat yang miskin. Mengasihi mereka yang teraniaya. Berdoa, mengunjungi satu sama lain. John Stott mengatakan dunia tidak akan percaya pada Kristus. Karena argumentasi kita. Tapi karena kasih kita yang nyata satu sama lain. Kita boleh berargumen hebat saudara. Tapi sebenarnya kasih adalah cara kita bersaksi. Amin saudara. Tunjukkan integritas saudara di pekerjaan. Tunjukkan para millennials ketika jemaat datang sambut mereka dengan hangat. Ya kita gak perlu cuma sibuk sendiri. Mari kita ciptakan satu komunitas yang inklusif, orang boleh masuk ke situ. Tanpa harus ada screening dulu. Masuk dulu aja. Dan izinkan mereka dirubah nanti di sana. Karena saudara sama seperti Gen Z juga, izinkan kasih Allah itu menjadi viral. Kita senang untuk menjadi viral. Tapi bagaimana kita bikin sesuatu, baik itu video, seni, ataupun mungkin CapCut saudara bisa viral. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, bukan cuma itu standar yang baru. Bukan itu cuma sebuah status atau identitas. Tapi juga bahwa kasih menyatukan komunitas. Katakan menyatukan komunitas. Nah ada satu frasa di situ yang penting. Yaitu frasa saling mengasihi. Kata saling di situ memperlihatkan satu tindakan timbal balik dalam komunitas. Kalau kita membangun komunitas saudara sebagai gereja. Gereja merupakan keluarga rohani yang dipersatukan oleh karena kasih Kristus. Jadi kasih itu yang membangun komunitas itu menjadi tumbuh. Kasih yang mempertahankan. Yesus ingin setiap murid-murid itu hidup dalam komunitas yang saling mendukung. Saling mengampuni, bukan menghakimi. Bertumbuh bersama-sama. Mencerminkan kasih Allah kepada dunia. Saya mau tutup dengan statement daripada Tim Keller ini saudara. Gereja bukan kumpulan individu yang sempurna. Tapi komunitas orang berdosa yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Saya tidak lebih suci daripada Anda semua di sini. Tidak boleh ada orang yang berhak untuk menghakimi siapapun di tempat ini. Setuju? Katakan apa orang samping saudara, gak ada orang yang berhak menghakimi kamu. Gak ada orang yang berhak menghakimi kamu. Kenapa? Karena kita semua sadar kita ini dipersatukan oleh karena Kristus kok. Bukan karena orang yang membiayai Anda datang ke sini. Tapi karena Kristus yang mendorong kita datang ke sini. Pada hari ini saudara, apa yang bisa kita lakukan? Di tengah-tengah orang yang mulai individualistik. Mari doakan agar keluarga kita dipulihkan. Pertemanan kita diperkuat. Orang bisa melihat. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara, lepaskan pengampunan.
Mungkin ada hari ini saudara diingatkan Tuhan untuk menghubungi temanmu yang udah lama, kesepian mungkin. Yang udah gak punya kenalan lagi. Mari saudara hubungi mereka. Layani dalam komunitas ini sesuai dengan talenta kita. Kevin DeYoung berkata, kasih Kristus adalah kasih yang tidak memandang layak atau tidak layaknya orang itu. Tapi memilih untuk mengasihi, karena itu adalah sifat Allah. Jadi bukan karena, karena orang ini memang pantas untuk saya cintai, saya kasihi, saya jadiin teman. Enggak. Tapi karena kasih adalah natur Allah. Dan saya akan memutuskan untuk mengasihi. Kita akan meneguhkan firman ini dengan perjamuan kudus. Untuk mengingatkan kita betapa Bapa sudah mencintai kita. Dan kita juga akan sama-sama untuk melihat bagaimana Tuhan memakai kita dalam komunitas ini. Saya mau mengundang kita untuk bangkit berdiri.